Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Clara Amanda dalam program Tamu Kita. Pada hari ini Tribuners kita akan membahas sebuah tema yang pastinya ini seputar ibu-ibu nih. Nah hari ini Clara akan membicarakan tema ibu-ibu ini juga bersama ibu cantik satu ini. Ibu silakan perkenalkan. Halo, Assalamualaikum Tribuners. Perkenalkan, nama saya Luciana Sari. Saya Ketua Divisi Komunikasi Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Cabang Sumatera Barat. Oke, jadi ibu ini adalah salah satu anggota dari AIMI Sumbar. Betul, Seperti itu. Nah, betul. karena kalau udah dari AIMI Sumbar pasti kita bakalan ngebahas nih seputar tema yang pastinya ibu-ibu ya. Oke, nah tema kita hari ini jadi Tribuners itu adalah masa kehamilan dan menyusui. Masa ya, kehamilan dan menyusui, betul. Nah, ini juga berkaitan sedikit dengan stunting pastinya ya. Nah, kenapa nih masa kehamilan dan masa menyusui ini menjadi masa yang terpenting ini untuk menentukan apakah si anak nanti akan tumbuh dengan permasalahan stunting atau enggak? Oke, terima kasih Kak Clara. Memang masa kehamilan ini kita bicaranya awal permulaan untuk menjadi stunting itu ya. Kenapa masa kehamilan ini penting? Karena kita tahu 1000 hari pertama kehidupan bayi itu adalah sangat penting. Nah, kenapa dia sangat penting? Ditentukan oleh periode emas yang masa kehamilan ini. Kehamilan menjadi tolak ukur ibu mengenai pemasukan gizinya, bagaimana cara makan ibu, bagaimana asupan gizi ibu, bagaimana supaya anak atau janin ini berkembang dengan baik, dan ketika lahir itu juga nanti dibarengi dengan pemberian ASI eksklusif dan juga MPASI setelah usia 6 tahun. Oke. Jadi nutrisi yang masuk ke dalam tubuh ibu itulah yang sebenarnya menjadi penentu dari stunting. Makanya kita bilangnya ibu-ibu masa kehamilan ini apa aja dimakan boleh, karena ibu hamil bukan orang sakit ya. Jadi ada mitos yang beredar di masyarakat bahwa kalau ibu hamil nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Sebenarnya boleh aja asal tidak berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengenalan rasa untuk anak ini penting pada masa kehamilan. Kenapa? Nanti ketika dia akan memulai makan, rasa yang pernah masuk itu dia pernah coba. Jadi masa kehamilan inilah kita perkenalkan segala macam makanan. Jadi makanannya tentu yang 4 sehat ditambah dengan makanan yang bergizi ya. Maksudnya kalau dulu 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang enggak sih, semua makanan tuh makanan yang sesuai dengan isi piringku aja. Makanan yang bergizi, segala buah boleh dimakan, nasi, sayur, mayur itu wajib untuk ibu menyusui. Kemudian juga tambahan dari asam folat. Nah, asam folat bisa didapat dari apa? Dari makanan bisa, kemudian juga tambahan dari vitamin kalau kita ke dokter kandungan juga bisa didapat. Nah, itu semua wajib dikonsumsi oleh ibu hamil supaya nanti indikasi anak stuntingnya tidak ada. Karena pengukuran anak stunting nanti pas begitu dia sudah lahir dan kemudian usia perkembangannya dilihat dari kurva perkembangan anak gitu. Oke, jadi Tribuners sebenarnya untuk ibu-ibu hamil yang di luar sana itu sebenarnya nggak ada pantangan ya, nggak ada pantangan. Jadi mau makan apa aja selagi itu tidak berlebihan, secukupnya aja itu boleh ya. Oke, gitu Tribuners. Nah, untuk kebiasaan sendiri nih, kebiasaan seperti apa sih sebenarnya yang dapat memicu anak menjadi stunting pada masa ibunya hamil ataupun saat menyusui gitu? Kebiasaan anak atau kebiasaan ibu? Kebiasaan ibu. Kebiasaan ibu. Sebenarnya nggak ada kebiasaan ibu yang menyebabkan anaknya stunting. Karena apa? Anak stunting itu nggak bisa diukur dari ibunya. Jadi anak stunting yang pertumbuhan anak ya, grafik pertumbuhan anak yang kita ukur, bukan
masa ibunya hamil ini bisa diukur nggak anaknya nanti akan stunting, ya nggak bisa. Jadi pokoknya masa kehamilan ini kita jaga, asupan gizi ibu juga kita jaga supaya nanti ketika anaknya lahir, setelah kita berikan pemberian ASI, MPASI yang tepat, anaknya tidak menjadi stunting. Ya kalau selama ibunya asupan gizinya benar selama kehamilan, insya Allah anaknya baik-baik saja. Gizinya tercukupi, nanti lahir juga tidak berat badan rendah, kemudian juga nanti imunisasinya lengkap, ASINya juga terpenuhi, nanti mudah-mudahan anaknya tidak ada indikasi stunting gitu. Oke, itu tadi Tribuners. Nah, Clara mention bahwa ternyata anak stunting itu diukurnya pas udah lahir ya. Nah, tapi ini pas Clara riset banyak banget nih pertanyaan terkait ciri-ciri pada masa kehamilan yang menunjukkan anak stunting. Apakah itu pertanyaan yang harus dipertanyakan atau gimana itu? Sebenarnya nggak harus ditanyain ya Kak Clara. Ciri-ciri ibunya gimana kalau anaknya stunting, ya kita nggak bisa ngukur. Ibunya kecil, saya ibunya kecil nih dalam masa kehamilan. Kemudian perutnya juga kecil dalam masa kehamilan. Dipikirnya ibunya kurang gizi, ya belum tentu. Siapa tahu juga pembawaan ibunya kecil tapi ternyata anaknya tumbuh, janinnya tumbuh dengan baik. Itu gunanya kita ketika hamil tetap ada yang namanya periksa USG. Itu minimal 3 kali. Trimester 1 sekali, trimester 2 sekali, trimester 3 itu 2 kali. Nanti kan kita lihat tuh, dokter akan melihat perkembangan anak sesuai dengan perkembangan janin sesuai enggak dengan usianya. Kalau perkembangan janinnya sesuai berarti gizi ibunya sudah tepat. Kalau gizinya sudah tepat berarti kan aman. Tapi nggak bisa diukur juga. Kalau misalnya ibunya gizinya perkembangan janinnya kurang sesuai dengan umurnya, anaknya nanti akan stunting, ya nggak juga. Kan nanti bisa kita kejar. Dokter akan memberikan vitamin, ibunya akan disuruh makan makanan bergizi untuk supaya anaknya sesuai perkembangan janinnya gitu. Jadi itu Tribuners. Jadi tidak perlu lagi nih Tribuners di rumah untuk cari-cari search di Google itu ciri-ciri itu nggak bakalan keluar ya. Ciri-ciri nggak usah. Karena nggak bisa diukur pada masa kehamilan juga ya, harus setelah anaknya lahir seperti itu Tribuners. Nah, untuk kita ngomongin nutrisi nih, tadi udah dimention juga kalau ibu hamil itu butuh asam folat gitu kan. Nah, selain itu nutrisi apa aja lagi nih yang harus dipenuhi supaya kita ikhtiar gitu untuk mencegah anak stunting gitu? Sebenarnya untuk ibu hamil, zat besi, asam folat itu yang paling penting. Itu bisa didapat dari mana? Dari makanan. Jadi kalau misalnya makanan yang terlalu gimana, kan kebanyakan sekarang ibu-ibu suka searching tuh makanan yang tinggi asam folat lah, tinggi zat besi. Sebenarnya masakan yang rumahan aja udah bisa Kak Clara. Kayak misalnya zat besi kita dibutuhkan dari mana? Dari teri, ikan teri. Nah terus nanti kalau kebutuhan yang lain dari mana ya? Dari buah-buahan bisa, bayam, sayur-sayuran yang di rumah aja. Bayam, kangkung, katuk. Nggak perlu tuh beli ikan salmon. Harus tuh. MPASI kan sering tuh tambahan tuh salmon. Kalau misalnya nggak bisa beli salmon, ya nggak harus beli salmon. Ikan tongkol, kalau kita bilang ikan tuna di sini apa ya? Ikan kalau di Padang ya? Kurang tahu. Ada tuh. Yang sisi bukan? Nah iya itu kayaknya ya itu. Nah itu sebenarnya kan juga bagus. Jadi makanan-makanan yang seperti itu aja yang dikonsumsi ibunya asal seimbang. Dan yang perlu digarisbawahi, ibu hamil tidak perlu tambahan susu. Nah, jadi hanya di Indonesia kita punya beragam susu, dari mulai sebelum hamil, ibu hamil, anak-anak menyusui, lansia juga ada susu kan? Iya betul. Nah, sebenarnya nggak perlu selama ibu makan makanan yang tepat. Nah, susu itu hanya propaganda. Jadi selagi ibu dapat pemenuhan gizi, asupan gizi yang cukup,
tidak perlu tambahan susu. Begitu. Dan iya, karena kan orang harus minum susu gitu-gitu Supaya kan. apa? Supaya menuhin asam folat, apa nutrisi segala macam. Ternyata itu nggak perlu. Nggak perlu selama ibunya udah dapat makanan yang penuh asam folat. Ya searching aja makanan yang penuh asam folat apa. Alpukat. Iya, iya. Nah, penuh zat besi. Ya teri-terian, teri Medan. Teri yang putih itu apa? Teri Mande. Itu boleh. Oke, Jadi sebenarnya simple ya. Simple. Cuman mungkin karena kebawa-bawa iklan, kebawa-bawa ya FOMO kebanyakan harus ini, harus seperti ini gitu. Sebenarnya lebih simple dari itu ya. Iya. Oke. Nah, ini juga pertanyaan yang pas riset banyak banget Clara temuin. Apakah ASI eksklusif itu akan membantu mencegah terjadinya stunting gitu? Iya. ASI eksklusif sangat-sangat membantu mencegah terjadinya stunting. Nah, makanya kenapa kita dari AIMI menyarankan para ibu hamil untuk ikut kelas menyusui sedari mereka hamil 36 minggu. Kenapa? Nanti ketika mereka akan melahirkan, perlu dibantu oleh tenaga kesehatan yang akan membantu proses menyusui. Ketika mereka melahirkan, perlu dibantu oleh nakes yang akan mendampingi ketika mereka IMD. IMD itu inisiasi menyusu dini, bukan IMD intervensi. IMD intervensi ini ketika bayi lahir ditaruh di dada ibu, itu langsung di payudara, itu tidak. Itu intervensi namanya. Jadi IMD nanti diletakkan aja di perut ibu bayinya, kemudian bayi akan bergerak sendiri menuju puting ibu. Nah, itu dibiarkan saja minimal 1 jam. Dan faktor keberhasilan IMD ini dapat atau tidaknya puting ibu itu bukan indikator berhasil atau tidak IMD. Berhasil atau tidak IMD ini dilakukan ketika bayi sudah melekat di dada ibu selama 1 jam. Nah, jadi dia mau dapat puting, mau tidak dapat puting, itu nggak penting. IMD-nya tidak berhasil diukur dari situ. Ada yang berhasil dapat puting, ada yang tidak berhasil dapat puting, itu biasa saja. Tapi suksesnya IMD ketika sudah 1 jam dilakukan. Nah, kebanyakan ibu-ibu tidak berhasil melewati proses ini. Karena kurangnya informasi yang diberikan oleh nakes. Kemudian nanti kegagalannya adalah ujung-ujungnya ibu-ibu ini akan kesulitan menyusui. Nah, nakes juga tidak mengajarkan bagaimana cara pelekatan yang tepat. Nah, harusnya yang harus ibu-ibu pelajari ketika masa kehamilan, bagaimana mencari rumah sakit yang akan mendukung dia menyusui ketika bayinya lahir. Oh, berarti itu nggak semua rumah sakit yang memberikan pelayanan seperti itu? Ada yang memberikan, ada yang juga yang sekedarnya, ada yang juga yang tidak memberitahukan. Wah. Nah, jadi beragam ini Kak Clara. Jadi kami juga tidak bisa menunjukkan atau menjudge ya mana yang memberikan, mana yang tidak. Silakan nanti Tribuners searching sendiri, cari sendiri. Ini kan soal kecocokan hati. Nah, mana yang cocok gitu. Tapi yang pasti ketika menyusui ini berhasil, maka stunting itu sudah dipastikan akan menurun. Oke, jadi itu Tribuners mungkin bisa dicari nih rumah sakit yang memberikan pelayanan seperti itu agar keberhasilan menyusui itu lebih tinggi seperti itu ya. Nah, kalau ada ibu-ibu yang menolak untuk menyusui anaknya itu biasanya kenapa? Menolak biasanya karena yang pertama nggak tahu ya Kak. Maksudnya nggak tahu di sini mungkin ibu-ibu ada yang kesulitan ketika menyusui bayinya. Kita nggak bisa juga menyalahkan, tapi juga harusnya kita beri pengetahuan dan dukungan. Karena mungkin dia menolak karena kesakitan waktu menyusui. Nah, pelekatan yang tidak pas itu akan menyebabkan kesakitan. Dan ibu juga kalau kita habis melahirkan ini kan biasanya ada bawaan-bawaan kita yang emosional. Nah ya, ada ibu-ibu yang juga dengan baby blues. Itu sebenarnya butuh dukungan.
Jadi AIMI hadir untuk memberikan dukungan kepada ibu dan dukungan untuk orang-orang di sekitar ibu supaya bisa mendukung si ibu berhasil menyusui. Kalau misalnya ada kesakitan berarti ada yang salah dalam pelekatan. Nah, kita bantu bagaimana supaya posisi pelekatan menyusuinya pas sehingga ibu tidak akan merasa kesakitan lagi. Nah, kalau saya rasa menolak menyusu sih ibu nggak ada ya. Setiap ibu-ibu pasti ingin menyusui bayinya. Cuma nanti tingkat keberhasilannya. Nah, itu tuh biasanya. Nah, kita juga di AIMI ketika ada ibu-ibu yang kesulitan menyusui, kita bisa mendatangi ibu tersebut. Jadi kita ada namanya rumah laktasi. AIMI buka untuk konseling. Jadi ketika ada kesulitan boleh datang ke rumah laktasi. Kemudian juga bisa konsultasi, kalau ibunya nggak bisa datang, kita yang mengunjungi ibunya. Nah, nanti kita lihat permasalahannya apa, supaya nanti ibunya bisa menyusui lagi. Rata-rata sih klien kami yang kesulitan menyusu adalah karena air susunya tidak keluar katanya. Ada yang ASInya tidak keluar begitu melahirkan secara sesar. Ada yang anaknya kuning ketika habis dilahirkan kemudian dikasih dini nicu atau picu, kemudian dikasih dot, tiba-tiba tidak mau lagi menyusu kepada ibu. Nah, itu biasanya ibu-ibu yang baru melahirkan yang kami tangani seperti itu. Jadi Tribuners mungkin yang punya permasalahan dengan menyusui bisa datang ke rumah laktasi ya, Bu? Betul. Oke. Nah, mungkin ini terakhir nih, strategi untuk pencegahan anak stunting pada masa kehamilan dan menyusui. Nah, yang pasti adalah susui anak pada periode 2 tahun atau lebih. Apalagi di masa ASI eksklusif 6 bulan, usahakan menyusui anak. Kemudian jika ada kesulitan dalam menyusui, jangan segan-segan minta bantuan kepada nakes. Atau memang kalau mau menghubungi AIMI silakan. Ada IG-nya, bisa dikontak di situ. Mau nggak bisa datang ke rumah laktasi, nanti kami konselor AIMI yang akan datang ke rumah ibu tersebut. ASI eksklusif yang 6 bulan pasti, kemudian MPASI yang berkualitas, yang menu 4 bintang. Nah, itu yang harus dipenuhi. Jadi jangan nanti ASI-nya sudah eksklusif, kemudian MPASI-nya instan. Nah, kebanyakan sekarang ASI-nya sudah benar nih eksklusif 6 bulan. Eksklusif di sini artinya Kak, tidak ada tambahan apapun ya, termasuk air putih. Nah, jadi nanti ketika anaknya sakit, kan nanti misalnya dalam periode 6 bulan ada yang sakit, ada yang demam, atau imunisasi, harus minum obat. Terus obatnya dipecah dengan air putih tuh, enggak dong, itu enggak eksklusif lagi namanya. Nah, jadi eksklusif itu tidak ada tambahan apapun termasuk air putih. Jadi kalau mau pecah obatnya ya pakai ASI, pecahnya pakai ASI, silahkan. Nah, 6 bulan eksklusif, kemudian MPASI yang berkualitas menu 4 bintang. Nah, 4 bintang ini menunya kalau sulit, kita di AIMI juga ada kelasnya, kelas MPASI AIMI. Kalau misalnya ibu mau Google juga boleh, apa sih menu 4 bintang? Ya sama dengan menu rumahan kita, tanpa ada tambahan gula dan garam. Nah, jadi menunya nggak usah ribet-ribet, nggak usah yang harus salmon, harus yang kacang, hati ayam kampung gitu. boleh mau hati ayam. Nah, ini hati ayam saya teringat Kak. Ibu-ibu kadang-kadang memaksakan anak mau makan hati ayam ya. Nah, kalau misalnya ibu-ibu masak terus anaknya nggak doyan, coba dulu dicicip makanannya. Kira-kira kita doyan nggak? Kalau kita doyan, anak kita lebih doyan. Tapi kalau kitanya aja nggak doyan, gimana memaksa anak makan? Nah, jadi tergantung pengolahannya. Hati ayam bagus. Tapi kalau misalnya anaknya nggak suka, ya cari lagi yang lain. Kan banyak tuh ikan. Ada ikan, ada daging yang bisa diolah. Kemudian telur puyuh juga boleh. Masaknya sama aja kayak masak kita, tapi nggak usah dikasih garam atau gula.
nanti pisahin dulu untuk anak. Teksturnya sesuaikan dengan usia. Nah, setelah itu bisa dilanjutkan, mau dikasih cabai boleh, habis itu kasih cabai untuk orang tuanya. Nah, kasih garam boleh. Nah, jadi nggak usah ribet-ribet. Jadi pikirannya, aduh harus masak di slow cooker, anakku dipisahkan. Saya ngelihat ibu-ibu yang baru anaknya masuk MPASI itu pasti ribet. Aduh, belanjanya harus ini, lebih banyak belanja anak ketimbang belanja di rumah gitu. Tujuannya sebenarnya baik. Gitu, tapi terlalu berlebihan. Nah, kalau misalnya ada waktu untuk membuat seperti itu boleh juga. Tapi kalau misalnya ada ibu-ibu yang tidak ada waktu untuk membuat seperti itu, atau tidak ada uang berlebih untuk memberikan ekstrak tambahan, lemak misalnya mau tambahan mentega yang khusus butter gitu-gitu, nggak harus sih. Dari santan juga ada kandungan lemaknya kan. Nah, itu bisa-bisa aja. Mau bikin ikan gulai kuah kuning, masukkan tahu, masukkan buncis atau wortel, tambahkan telur puyuh, nanti diaduk-aduk. Yang untuk anak usia 6 bulan digerus, bagian bawahnya yang diambil, teksturnya disesuaikan, nanti bagian yang 8 bulan tim saring, bagian atasnya yang bisa diambil, ya itu silakan. Yang pasti diingat untuk usia 1 tahun ke bawah tidak ada gula garam. Gitu. Jadi Tribuners, sebenarnya sesimpel itu, makanan yang kita masak untuk kita juga bisa diberikan ke anak. Yang penting tidak ada gula dan garam, seperti itu. 1 tahun ke bawah. 1 tahun ke bawah. 1 tahun ke atas mah boleh bebas. Makanannya sudah rumahan. Sama kayak kita, kalau anak kasih suka cabai, ya udah kasih aja. Oh iya. Oh iya, satu lagi nih. Clara sempat lihat juga kalau anak ada tuh di TikTok banyak deh kayaknya anak yang 1 tahun ke atas itu udah dikasih jengkol pete, itu kira-kira bermasalah nggak tuh? Saya belum pernah nemuin tuh kasus. Tapi selagi anaknya suka atau tidak sakit, kayaknya oke ya. Selagi nggak berlebihan juga. Selagi nggak berlebihan. Tapi saya nggak pernah nemuin kasus yang bagaimana ya, paling sakit perut nggak sih anaknya? Iya. Saya lagi rame itu dibicarakan, anaknya memang doyan makan itu. Gitu. Oke nih, untuk program AIMI sendiri nih, tadi kan ada rumah laktasi sama kelas untuk MPASI. Nah, ada program apa lagi nih yang bisa membantu ibu-ibu kita di luar sana? Nah, bagi ibu-ibu yang butuh bantuan, boleh datang ke rumah laktasi. Kita di sana bikin konseling untuk membantu ibu-ibu yang mengalami kesulitan dalam menyusui. Kemudian selain itu kita juga ada kelas menyusui bagi ibu-ibu yang hamil, persiapan melahirkan. Juga ada kelas yang untuk persiapan ibu-ibu yang akan bekerja kembali. Bagaimana cara menyiapkan ASI perah, bagaimana cara menyimpan ASI perah, bagaimana cara memberikan. Nah, kemudian juga ada kelas MPASI bagi ibu-ibu yang ingin belajar cara pemberian MPASI untuk anak. Nah, itu bisa diikuti kelasnya, nanti ada jadwalnya. Biasanya kami bikin berkala. Nah, informasinya semuanya ada di Instagram AIMI Sumbar. Instagramnya gitu. AIMI Sumbar ya? Iya, @AIMI Sumbar. Oke, jadi itu Tribuners buat ibu-ibu yang ada di luar sana, mungkin yang punya masalah terkait bagaimana menyusui ataupun persiapan mau masuk kerja, MPASI, bisa langsung dikonsultasikan ke AIMI Sumbar. Jadi itu Tribuners, pembicaraan kita pada hari ini sangat seru sekali, sangat bermanfaat pastinya. Kita sudah membicarakan panjang lebar tentang betapa pentingnya masa kehamilan dan menyusui, seperti itu Tribuners. Nah, mungkin untuk terakhir Ibu bisa kasih closing statement. Baiklah Tribuners, ini bagi ibu-ibu atau Tribuners yang lain yang ada saudaranya kesulitan menyusui, bisa datang ke rumah laktasi AIMI. Kita ada di Albiruni Preschool, Jalan Yogyakarta nomor 16 pada Asratek Padang. Nanti bisa kontak DM dulu di IG kami untuk melihat jadwal. Kalaupun tidak bisa datang ke rumah laktasi, nanti kita bisa home visit. Sama prosedurnya, kontak dulu DM di
Instagram Aimi Sumbar, kemudian kita tentukan jadwalnya. Gitu aja. Jadi itu Tribuners, bagi yang ibu-ibu kesulitan bisa langsung dihubungi Aimi Sumbar. Karena bareng-bareng kita pasti bisa gitu. Oke Tribuners, sekian pembicaraan kita pada hari ini. Sampai bertemu di tamu kita berikutnya bersama saya Clara Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.